Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan damai sejahtera. Jalan-jalan pergi ke Benoa, lihat-lihat pemandangan yang begitu indahnya. Jangan lupa prokes 5M dan berdoa agar kita terhindar dari COVID berbahaya. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Hari ini pekan biasa ke-17. Hadir bersama saya Romo Yohanes Antonius Lelaona SPD, akrab disapa Romo Anton. Selamat datang Romo Anton, apa kabar? Kabar baik Ibu Margaret, kabar baik para sahabat Oase Rohani semua. Ya, puji Tuhan, senang Romo Anton bisa bersama kita semua untuk memberikan inspirasi buat kita. Baiklah sahabat, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Anton. Para sahabat Oase Rohani Katolik semuanya, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Rahim, Engkau selalu menantikan kami untuk bertobat dan berbalik dari ketidaksetiaan kami dalam hidup ini. Kami mohon, lepaskanlah kami dari segala kejahatan, agar kami selalu aman dalam lindungan dan naungan kasih-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan ini izinkan saya akan membacakan bacaan dari kitab Yeremia bab 15 ayat 10 dilanjutkan ayat 16 sampai 21. Celaka aku ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang menghutang kepada siapapun, tetapi mereka semuanya mengutuki aku. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku ya Tuhan, Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tangan-Mu, aku duduk sendirian. Sebab Engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah? Sukar disembuhkan? Sungguh, Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu, beginilah jawab Tuhan. Jika Engkau mau kembali, aku akan mengembalikan Engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika Engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka Engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih,
Marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Tuhanlah tempat pengungsianku pada waktu kesesakan. Tuhanlah tempat pengungsianku pada waktu kesesakan. Lepaskanlah aku daripada musuhku, ya Allahku. Bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan daku. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang melakukan kejahatan, dan selamatkanlah aku daripada penumpah darah. Tuhanlah tempat pengungsianku pada waktu kesesakan. Sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku. Orang-orang perkasa menyerbu aku, padahal aku tidak melakukan pelanggaran. Aku tidak berdosa, ya Tuhan. Aku tidak bersalah. Merekalah yang bergegas dan bersiap-siap. Tuhanlah tempat pengungsianku pada waktu kesesakan. Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu, sebab Allah lah kota bentengku. Allahku dengan kasih setianya, ia akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Tuhanlah tempat pengungsianku pada waktu kesesakan. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarian pada waktu kesesakanku. Tuhanlah tempat pengungsianku pada waktu kesesakan. Ya kekuatanku, bagimu aku bermazmur, sebab Allah lah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Tuhanlah tempat pengungsianku pada waktu kesesakan. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan disampaikan oleh Romo Anton. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Kalian kusebut sahabatku, sebab kepada kalian kusampaikan apa saja yang kudengar dari Bapa. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Anton. Romo, dari bacaan pertama dan juga bacaan Injil,
inspirasi apa yang ingin Romo sampaikan untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik, Romo? Oke, Ibu Margaret dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita baru saja mendengar bacaan dari kitab Nabi Yeremia di bagian bacaan pertama tadi. Yeremia bab 15 ayat 10 dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 21. Kita mau lihat dulu sebelum kita masuk lebih dalam ke konteks teks kitab suci bacaan pertama, kita mau lihat dulu sejarah, mau lihat dulu cerita siapa sih Yeremia ini, kenapa kok kata-katanya dalam bacaan pertama itu seperti itu. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, kita tahu para sahabat Oase Rohani Katolik, Yeremia itu terpanggil sebagai nabi pada masa pemerintahan yang mulai dari Raja Hosea, Yoas, Yoyakin, dan Zedekia. Nah, di tengah situasi bangsa Yehuda yang harus menghadapi ancaman dari Babel pada waktu itu. Jadi muncullah seorang nabi yang bernama Yeremia. Yeremia ini menyuarakan penghukuman dari Allah bangsa itu. Bangsa itu maksudnya bangsa Israel. Itulah sebabnya para pemimpin negara dan agama pada waktu itu, pada zamannya Nabi Yeremia, menuduh Yeremia itu sebagai seorang provokator dan penghilang semangat bangsa Yehuda, sehingga ia dianiaya, dipenjarakan. Nah, penderitaan Yeremia inilah yang luar biasa. Kalau mungkin kita umat Katolik, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, ketika pekan suci menjelang penderitaan Yesus atau sesudah mau menjelang Paskah Sabtu itu ada ratapan-ratapan Yeremia. Nah, inilah ratapan-ratapan yang menyayat hati. Nah, dari pengalaman Yeremia itulah makanya muncul ratapan-ratapan itu. Nah, tentang akhir hidupnya sang Yeremia, nabi hebat ini, ada kemungkinan, ini baru kemungkinan loh ya, belum pasti. Yeremia itu mati di Mesir saat kelompok Yahudi yang memilih melarikan diri dari Mesir pergi dengan memaksa Yeremia untuk ikut bersama dengan mereka. Nah, kehidupan Nabi Yeremia itu berisi drama yang tragis banget tentang kejatuhan bangsa Yehuda ke tangan Babel. Namun tidak hanya itu, tetapi memang kisah Yeremia ini kisah yang nabi yang luar biasa ya. Saya katakan drama hidup dan pergumulan hidup Nabi Yeremia ini tragis, sedih banget. Kalau kita baca dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhir dari kitab Yeremia itu, kita sih pertama dengar, wah panggilan Yeremia, oh saya ini masih muda, saya tidak layak. Nah, tetapi rupa-rupanya dalam perziarahannya, waduh, Yeremia ini betul-betul nabi yang saya bisa katakan dahsyat, pegang teguh apa yang dia pilih, apa yang telah ditentukan Allah, dan setianya minta ampun. Nah, ini yang luar biasa. Yeremia sendiri ala-ala, kalau kita lihat dari pribadinya, dia pribadi yang berjiwa halus dan hatinya itu penuh kasih. Namun Allah itu memilih Yeremia untuk mencabut dan merobohkan serta meruntuhkan dan membinasakan serta mencelakakan. Nah, ini kita bisa lihat dalam bacaan dari kitab Yeremia bab 31 ayat 28. Bagaimana Allah itu rupanya memilih Yeremia yang lembut hati ini, yang cinta damai ini untuk hal yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Kita yang pengen hidup tenang, tetapi Tuhan memilih kita panggilan dengan yang luar biasa seperti Yeremia. Nah, inilah yang dialami Yeremia. Apa dari bacaan pertama hari ini kitab Yeremia bab 15 ayat 10, 16 sampai 21 ini adalah sebuah dialog antara Nabi Yeremia dengan Tuhan sendiri. Nah, dialog Yeremia dengan Tuhan. Karena Yeremia mengalami kemelut batiniah yang amat sangat hebat di tengah karya kenabiannya. Jadi wajar dong dia mengeluh, wajar dong dia curhat. Dia ngomong sama Tuhan, aduh Tuhan kenapa begini. Nah, kita lihat dalam bacaan pertama. Sama seperti
kalau kita lihat dalam bacaan Yeremia bab yang ke-12, itu juga ada. Nah, di pihak lain menghadapi keluhan Yeremia, inilah ya, Tuhan ini sungguh sangat luar biasa. Saya katakan luar biasa ketika ada nabi yang mengeluh sama Tuhan seperti Yeremia, Tuhan tidak meringankan deritanya Yeremia, malahan ia dicap hina dan Tuhan menuntutnya untuk bertobat. Aduh, bayangkan ya, kita sudah dipilih Tuhan, ikut Tuhan, menderitanya minta ampun, malah bukan Tuhan tolong kita, tetapi Tuhan menuntut kita untuk bertobat. Ini apa sih maksudnya Tuhan? Kalau kita manusia, sudah pertanyaannya banyak banget. Aduh, kenapa kok begini ya? Kenapa kok Tuhan tega? Tuhan itu tidak adil. Aduh, Tuhan itu kejam. Itulah kita ini, zaman-zaman ini. Ya, contoh aja waktu COVID kan, waduh kenapa kok keluarga saya, kenapa harus begini? Itu sering kali kita pertanyakan dalam hidup. Nah, kita sebagai manusia itu banyak kali mempertanyakan kehebatan Tuhan. Tetapi kita tidak mengimani Tuhan dalam perjalanan hidup. Kita tanya, wah kok Tuhan begini, Tuhan begini. Nah, itulah Yeremia kita lihat. Pertobatan itu kemudian menggiring pada kembalinya Yeremia untuk diteguhkan. Ingat akan janji Tuhan. Artinya Yeremia ini diajak untuk bertobat biar kamu ingat tuh janji Tuhan sama kamu. Jangan hanya kamu mengeluh dengan penderitaanmu, tetapi Tuhan itu udah janji. Nah, ikut Tuhan seperti yang digambarkan Yeremia pada hari ini, itu bukan perkara mudah. Itulah fakta yang disodorkan melalui tokoh-tokoh seperti Yeremia. Bukan hanya Yeremia loh, para sahabat oase rohani Katolik. Abraham juga setengah mati. Rasul Yohanes juga susahnya minta ampun ikut Tuhan. Jadi ikut Tuhan itu nggak seperti kita balik telapak tangan depan belakang, bukan. Tidak. Jadi ikut Tuhan itu perkara yang tidak mudah. Nah, hari ini kita menyaksikan kenyataan yang sama dialami oleh Nabi Yeremia dalam adegan kehidupannya. Ia meratap, ia mempertanyakan jalan hidupnya sama seperti kita, seraya menggugat Tuhan. Tuhan, kenapa begini? Yeremia merasa telah memberi yang terbaik. Saya ini beri yang terbaik loh Tuhan. Saya ini luar biasa. Saya ini udah kasih kamu ini, kasih kamu berkat dalam mengikuti Tuhan. Tetapi kini ia berada di tepi jurang kehidupan. Nah, inilah dilemanya yang luar biasa. Inilah misteri panggilan yang luar biasa. Memang ketika Tuhan memanggil, Tuhan tidak memberi jaminan kokoh bahwa ia akan memberikan tiang besi dalam kehidupan. Tembok tembaga seperti dalam Yeremia bab 1 ayat 18. Tidak. Yang akan berdiri tegak melawan bangsanya itu bukan yang diinginkan Tuhan. Namun di tengah kehidupan mengikuti Tuhan, Yeremia dan kita semua akan menghadapi hantaman yang begitu hebat. Sehingga kita pun bertanya-tanya, jangan-jangan kalau kita konteks Yeremia ini, jangan-jangan besi dan tembaga pun sebenarnya tak kuat dalam perjalanan hidup. Meskipun ia di depan, tapi mungkin ia tak kuat. Nah, sama dengan Yeremia, Yeremia juga akan mempertanyakan, Tuhan ini, Tuhan sudah pilih saya pikir ini ikut Tuhan nyaman. Tiba-tiba, waduh, ini yang kadang-kadang membuat kita mundur teratur, saya nggak layak, aduh saya nggak bisa ikut Tuhan. Mungkin kita ada yang demikian. Nah, Yeremia sudah memberikan yang terbaik yang bisa ia persembahkan kepada Tuhannya. Yeremia memelihara hidup yang kudus. Bayangkan, ia pelihara hidup yang kudus. Susah loh memelihara kekudusan itu, baik dalam ranah pribadi maupun dalam ranah publik. Dikatakan di dalam bacaan pertama di ayat yang ke-16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan di atasku. Ya Tuhan Allah semesta alam. Artinya apa? Inilah hebatnya ya. Yeremia itu betul-betul menikmati. Ada ranah pribadi di mana ia setia dengan sabda Tuhan. Nah, di publik dikatakan juga di ayat yang ke-17, tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang bersenda gurau. Artinya ada tidak pernah pesta fora nih, ya, tidak pernah pergi ke tempat-tempat ramai juga tidak pernah. Ini seperti dikatakan di ayat yang 17 ini. Karena tekanan tanganmu aku duduk sendirian. Aduh, bayangkan duduk sendirian. Artinya menyepi nih. Nama sendiri mau ngomong dengan siapa? Sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram. Artinya
luar biasa ya. Yeremia ini adalah nabi yang luar biasa. Tetapi kenapa kok hidupnya sengsara dan penuh keluh kesah? Ini yang kita pertanyakan. Kenapa kok orang yang dekat Tuhan tuh kok malah sengsara sih? Gitu loh. Orang yang, minta maaf loh ya, saya katakan para sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kadang-kadang kita tuh mulai bandingkan dengan orang. Wih, orang itu nggak pernah gereja, tapi kok hidupnya baik-baik aja. Kita ini udah setengah mati berlutut, kunjung 9 Gua Maria, devosi ini, devosi itu ikut, tetapi kok hidup nggak pernah berubah ya gitu aja. Nah, kadang-kadang kita mungkin bertanya seperti itu. Itu pertanyaan orang zaman modern ya. Mungkin Yeremia nggak bertanya seperti itu, tetapi Yeremia mempertanyakan kenapa ia harus menderita yang luar biasa. Nah, Yeremia merasa bahwa Tuhan itu berlaku tidak adil, sama seperti kita. Namun Tuhan tidak menjawab Yeremia menurut syarat dan ketentuan yang Yeremia sodorkan. Nah, ingat ya, Tuhan tidak pernah menjawab syarat dan ketentuan yang Yeremia sodorkan. Sebaliknya, Yeremia menawarkan perspektif yang baru. Kehidupan orang-orang di sekitar memang seringkali menggiurkan. Nah, ini tadi seperti yang saya katakan, ada orang mengatakan rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput kita sendiri. Mungkin coklat-coklat kering, rumput tetangga itu lebih hijau. Nah, itu tadi digambarkan oleh Yeremia. Tetapi panggilan yang unik menuntut komitmen yang tidak kalah unik. Ya, saya merasa ketika menjadi Romo, saya rasa ini panggilan yang unik. Tetapi saya dituntut untuk menjalani hidup yang tak kalah unik juga. Karena ya itu tadi, orang dengan beria-ria, senda gurau, ya kita harus menyepi, siapkan khotbah, siapkan renungan dan sebagainya. Itu hal yang paling unik ya, saya katakan paling unik dari sebuah panggilan kehidupan. Nah, Tuhan pun menegaskan bahwa sebaik-baiknya bagi pelayan-pelayan Tuhan, kita harus menyadari bahwa yang terpenting itu adalah kita ini dinaungi oleh Tuhan. Tuhan menyertai kita, itu yang penting. Kamu mau menderita, kamu mau berkeluh kesah, kesadaran akan penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan itu harus kita tanamkan dalam hidup kita. Nah, mengiyakan panggilan Tuhan menuntut komitmen tunggal dalam kehidupan pribadi maupun publik, dalam perkataan dalam seluruh hidup kita. Tuhan kembali menegaskan janjinya kepada Yeremia bahwa ia akan menjadi tembok berkubu. Kita lihat di dalam ayat yang ke-20. Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Itulah janji Tuhan kepada Yeremia. Nah, ini yang perlu kita sadari. Semenderita-menderitanya kita, Tuhan itu selalu menyertai kita. Tuhan tidak menjanjikan panggilannya akan nyaman. Ya, ini para sahabat oase rohani Katolik, menjadi orang Katolik selalu, kalau saya di paroki, kebetulan saya bertugas di paroki Matraman, Gereja Santo Yosef, saya selalu mengingatkan umat ketika ada yang mau masuk Katolik. Saya selalu mengatakan, panggilan menjadi Katolik itu panggilan yang siap untuk memikul salib. Karena Tuhan tidak menjanjikan panggilan Tuhan itu yang nyaman-nyaman saja. Kalau nanti di Katolik ada persoalan kamu berbenturan dengan sesamamu, ya itu wajar-wajar saja. Itu namanya Tuhan memanggil kamu dengan keunikan. Nah, karena itu jalanilah hidup yang unik ini dengan tetap percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan itu berjanji bersama kita melalui pergumulan hidup kita terhebat sekalipun di dunia. Itu yang kita pegang. Nah, inilah sebenarnya para sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, pesan yang bisa kita ambil, bisa kita renungkan, bisa kita lihat dalam kehidupan kita berkaitan dengan bacaan pertama hari ini, di mana teladan Nabi Yeremia dalam setiap penderitaan, dalam susah senang hidupnya, Yeremia tetap punya komitmen, tetap setia. Meskipun mungkin kadang-kadang dia bertanya, kadang-kadang dia berpikir, oh Tuhan tidak adil. Tetapi ingat bahwa Tuhan tetap akan menyertai kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan melindungi kita. Setiap pergumulan, jatuh bangun, susah senangnya hidup,
Tuhan ada bersama kita. Seperti pesan yang disampaikan kalau Natal itu, Emmanuel, Tuhan menyertai kita. Nah, karena itu, itulah yang kita yakini, itulah mutiara indah yang bisa kita ambil dari panggilan kita menjadi orang Katolik, para sahabat Oase Rohani Katolik, dimanapun Anda berada, bahwa panggilan kita, sekalipun hari ini Anda menderita, sekalipun hari ini Anda bergumul dengan iman, aduh kok Tuhan begini, kok Tuhan tega, kok Tuhan tidak adil, tetapi Tuhan tetap menyertaimu seperti Ia menyertai Nabi Yeremia. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kaitan dengan bacaan pertama dari kitab Nabi Yeremia bab 15 ayat 10 sampai dilanjutkan dengan ayat 16 sampai dengan 21. Demikian Ibu Margaret. Terima kasih kepada Romo Anton yang sudah memberikan inspirasi yang luar biasa, di mana kita dapat meneladan Nabi Yeremia yang lembut hatinya dan cinta damai. Dan kalau kita lihat di sini, bagi sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, walaupun dalam pergumulan hidup, kita tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita, seperti halnya kita berdoa Bapa kami, Tuhan selalu melindungi kita dari tangan orang-orang yang jahat. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita hentikan dulu pada sesi pertama renungan rohani pada hari ini, dan kita akan lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Anton dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 33438. Ya, baiklah Romo Anton, tadi kita sudah mengupas habis tentang bacaan pertama dari kitab Yeremia. Lalu apa atau inspirasi apa yang ingin Romo sampaikan berkaitan dengan bacaan Injil pada hari ini, Romo? Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita tadi mendengar bacaan Injil yang pendek 3 ayat yang ceritanya mungkin sudah sangat sering atau mungkin pernah para sahabat Oase Rohani Katolik dengar, mungkin pernah renungkan secara pribadi dalam perziarahan hidup beriman. Nah, saya sedikit membantu para sahabat Oase Rohani Katolik untuk menggali lebih dalam bacaan Injil pada hari ini dari Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai dengan 46 ini. Kalau di dalam bacaan Injil ini ada judul besarnya perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Nah, 2 perumpamaan singkat dalam ayat bacaan Injil hari ini memotret perjalanan iman seseorang, ya. Bukan hanya seseorang, mungkin kita juga ya, para sahabat Oase Rohani Katolik yang mengikuti permenungan ini. Yang satu, kalau saya bisa katakan, kalau kita lihat dalam bacaan Injil hari ini, dikatakan hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang. Nah, yang satu ringan dan mudah seperti menemukan harta terpendam. Itu perjalanan iman, ya. Karena apa? Ia temukan tuh di ladangnya. Nah, ketika ia bekerja, dapat tuh harta terpendam itu, dapat tuh mutiara itu. Nah, dia gali-gali, wah ada sesuatu nih. Wah, ada hak yang berharga nih. Itu ya gambaran secara rafiahnya ya. Nah, itu gampang banget. Artinya dia udah tahu tuh posisi, nggak perlu cari-cari susah-susah lagi karena dia udah tahu posisi. Nanti saya simpan. Maling dia ngasih tanda, oh ini loh tempatnya. Nah, itu saya bisa katakan agak ringan. Sama seperti perjalanan hidup iman kita. Mungkin para sahabat Oase Rohani Katolik ketika menjalani kehidupan sebagai
pengikut Yesus, murid Yesus di dunia ini, perjalanannya tuh, tantangannya tuh nggak seberat atau mungkin nggak berat-berat banget lah. Salibnya tuh ya sedang-sedang lah, masih bisa dipikul gitu. Mungkin seperti itu. Nah, sama seperti gambaran yang pemilik ladang itu yang menemukan mutiara berharga itu. Nah, sedangkan yang lain menempuh jalan yang lebih berat dan sukar seperti pedagang mencari mutiara yang indah. Nah, pedagang ini kan ya kita tahu ya agak mengalami kesulitan untuk menemukan mutiara yang indah karena dia harus berjuang dulu. Nah, demikian pula halnya di ayat yang ke-45, kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Mencari, artinya ada perjuangan tuh. Ada perjuangan, sama juga di bagian awal juga ada perjuangan, tetapi perjuangannya mungkin nggak terlalu ribet, nggak terlalu sulit. Tetapi yang kedua ini mungkin agak sulit ya, karena dia harus berjuang berdagang untuk mencari mutiara itu. Nah, namun kedua-duanya ini dari ayat 44 dan 45 ini, ceritanya ini sama-sama mempertaruhkan segala miliknya dengan sukacita demi kemuliaan yang diperolehnya. Artinya apa? Kalau ingin sesuatu itu harus ada pengorbanan. Kalau mau dapat sesuatu itu harus ada yang dikorbankan. Nah, ikut Tuhan juga harus ada yang dikorbankan. Kalau dalam bacaan kita kaitkan dengan bacaan pertama tadi, Yeremia dia pribadi yang damai, pribadi yang lembut hati, tetapi dia berkorban nih. Karena Tuhan pilih dia untuk mentobatkan bangsa-bangsa Israel yang pada waktu itu sudah melenceng jauh. Tetapi lihat perjalanan hidupnya Yeremia, banget sulitnya. Tetapi lihat, setelah itu ada kemuliaan Tuhan yang ia peroleh dalam hidupnya. Artinya dari setiap pengorbanan kita, dari setiap jerih payah perjuangan hidup kita ini akan disiapkan kemuliaan oleh Tuhan. Ya, perjalanan iman seringkali mungkin tampak tidak adil. Ya, seperti saya katakan tadi di bagian awal ketika kita merenungkan bacaan pertama, seringkali kita mungkin ada perjalanan yang tidak adil ya. Ada orang bertanya, aduh kenapa kok keluarga saya yang kena COVID? Aduh kenapa keluarga saya yang harus mengalami sakit seperti ini? Aduh kenapa kok harus mungkin suami, harus istri, harus anak-anak saya? Nah itu kita lihat tidak adil. Tuhan tidak adil. Bahkan ada umat yang sampai tidak mau ke gereja karena merasa wah Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu kok kenapa saya lagi masih segar-segar begini dikasih sakit, dikasih PHK dari perusahaan atau apalah. Nah, itu yang kita lihat. Itulah perjalanan hidup iman kita. Nah, ada yang ditentang dalam perjalanan hidup iman kita. Ada yang ditentang, ada yang dihina, bahkan disiksa dan dianiaya karena imannya. Ada. Kalau kita lihat para martir ceritanya, kalau kita lihat bukan hanya para martir, mungkin zaman ini juga ketika kita mengalami kesulitan, mungkin membangun rumah ibadah atau kita kesulitan beribadah, itu mungkin juga adalah satu hal yang sebagai gambaran mengikuti Tuhan. Ibadahnya mungkin tempatnya tidak layak. Nah, mungkin inilah perjalanan hidup. Ada yang bagus, yang bagus-bagus saja, tapi ada yang betul-betul, kita bisa seperti Yeremia, meratap terus, sedih terus, itu ada. Nah, yang lain bahkan mungkin dikelilingi, atau kita, kalau yang di Jakarta ini mungkin ada yang dikelilingi komunitas-komunitas beriman dan sarana dan serta fasilitas yang menunjang, jadi mau kemana gampang. Tapi ada yang mungkin di daerah kesulitan, tempat ibadahnya bocor lah, tidak ada kursi, dan lain sebagainya. Ini juga menjadi satu hal yang menarik dalam perjalanan hidup iman kita. Nah, namun di dalam kerajaan Allah, keselamatan dan kemuliaan kekal yang mengiringi perjalanan iman itu jauh melebihi segala-galanya. Nah, artinya apa? Ada yang mau kita gapai.
Meskipun kita di dunia ini menderitanya minta ampun, tetapi ada semacam harapan, semacam cita-cita yang ingin kita peroleh, yakni keselamatan atau kemuliaan Tuhan dalam perjalanan hidup. Makanya setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Artinya apa? Kerajaan surga itu betul-betul mutiara. Ketika kita dapat itu, itulah tujuan terakhir hidup kita, kemuliaan Tuhan. Nah, saya itu mengandaikan gambarannya tuh seperti ini. Ya. Adakah ibu yang menyesal karena melahirkan bayi karena susah payah setelah melihat temannya melahirkan dengan lebih mudah? Kan tidak ada. Kalau saya pikir, ya tidak ada seorang ibu yang menyesal melahirkan bayi karena lihat itu temannya, loh kok dia mudah, kok saya kok menderita banget gitu. Nggak ada itu. Nggak pernah saya namanya mendengar cerita, entah itu dari umat, dari keluarga saya sendiri, itu nggak pernah bercerita bahwa ketika dia melahirkan itu, ketika dia bandingkan proses kelahirannya yang ribet, yang penuh penderitaan itu tidak pernah ada penyesalan. Nah, sebab kenapa kau tidak menyesal? Kalau saya refleksikan, saya renungkan sendiri bahwa ada sukacita atas kelahiran bayi melebihi segala-galanya. Artinya apa? Ada sesuatu yang bisa memberikan sukacita, kebahagiaan yang tak terkatakan bagi seorang ibu ketika ia melahirkan bayinya. Mungkin meskipun itu susah payah dan harus bertaruh nyawa ya, harus mengalami kesulitan, tetapi ada sukacita. Nah, begitulah kira-kira ziarah iman kita di dunia ini terlihat tatkala kemuliaannya itu menyambut kita kelak. Artinya apa? Seperti orang yang melahirkan, saya bayangkan ya, para ibu di rumah, para sahabat oase rohani Katolik, Anda bisa merasakan itu. Bu Margaret sudah bisa merasakan itu. Bagaimana? Ya, ketika hendak melahirkan itu menderitanya minta ampun. Tetapi ketika sudah lahir, anak sudah besar, kita pikir, wah, air mata itu bukan air mata sedih, tapi air mata sukacita. Terharu, bahagia. Itulah yang bisa saya katakan, ini sebenarnya gambaran dari mutiara yang kita mau gapai itu ya seperti itu. Kerajaan surga itu ya seperti itu. Perjalanan hidup kita di dunia ini seperti mungkin orang yang punya ladang. Bapak, Ibu, para sahabat oase rohani Katolik, mungkin hari ini perjalanan hidup para sahabat oase rohani Katolik seperti orang yang punya ladang, tidak kesulitan untuk mencari, tidak kesulitan untuk mencari mutiara itu. Karena apa? Didukung oleh keluarga yang sangat religius lah, masuk dalam komunitas yang religius, pendoa. Wah, aman. Saya kenal dengan satu bapak, dia cukup sukses di usahanya. Dia mengatakan begini, Romo, saya itu membangun usaha itu dari nol banget, Romo. Saya susah payah jatuh bangun. Tetapi ada satu kekuatan saya, Romo. Saya pikir, apa Pak? Saya pikir mungkin kecerdasannya dia, kreativitasnya dia, dan sebagainya. Tapi dia mengatakan begini, saya itu dekat dengan para rohaniwan. Kenapa? Ustadz, pendeta, bante, romo, itu saya dekat. Karena dari mereka saya dapat kekuatan. Karena dari mereka saya dapat iman yang teguh. Meskipun mungkin agama saya Katolik, terus teman-teman saya bukan Katolik, tetapi dari situ saya dilindungi oleh orang-orang kudus. Dia bilang begitu. Saya pikir, wah, ini pengalaman yang luar biasa. Dia aman karena dia di dalam komunitas yang betul-betul orang-orang yang mendukung dia. Nah, inilah mungkin perjalanan hidup kita mencari mutiara seperti itu. Tapi ada juga yang mungkin mencari mutiara atau kerajaan Allah itu harus jatuh bangun. Pergi gereja jalan kaki lah. Mungkin kalau pergi ke gereja jauh, berjuang berjam-jam,
sampai ke gereja kursinya penuh karena harus pakai barcode dan sebagainya. Nah, itu problem. Tetapi di satu sisi itulah sebenarnya ujian kita untuk beriman mencari namanya mutiara. Ya, waktu COVID kita tahu pengalaman di Keuskupan Agung Jakarta, terutama di Matraman sendiri, banyak umat yang ya datang ke gereja harus menggunakan barcode bela rasa dan lain sebagainya. Nah, setelah lama-kelamaan akhirnya umat terbiasa dengan hal itu, merasa bahwa ini mereka dibantu. Tapi pada awal-awalnya menggerutu, aduh kenapa harus begini, kenapa harus begitu dan sebagainya. Tetapi lama-kelamaan, oh iya ya, di sini letaknya. Kenapa kok kita harus pakai itu? Nah, alasan sederhana dan menarik inilah yang menjadi hal yang patut kita lihat. Kadang-kadang kita ini menggerutu, mengeluh, padahal kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Mungkin Tuhan sudah siapkan kemuliaan. Mungkin mutiara itu sudah ada depan mata loh. Ya, mungkin Ibu Margaret sudah mengalami itu, pengalaman itu sudah ada. Tetapi kita ini gara-gara kita ini mengeluh, gara-gara kita ini putus asa, kita kecewa, mutiara itu mungkin digeser sama Tuhan. Padahal tinggal ambil, tapi karena kita mengeluh, kita putus asa, Tuhan geser dikit. Kita udah mulai mikir, aduh, kita nggak tahu bahwa Tuhan udah siapkan banget. Nah, tapi kan kita butuh perjuangan ya. Bukan hanya usaha, tapi perjuangan untuk mendapatkan mutiara itu. Seperti para pedagang dan yang punya ladang tadi, karena ingin mendapatkan mutiara itu harus ada pengorbanan, harus ada tetesan air mata, ya, harus ada mungkin pengorbanan penderitaan, karena itulah yang ingin dicapai. Nah, seperti Yeremia, ingat kesuksesan dunia itu bukan diukur dengan seberapa banyak mobil, seberapa besar dan luasnya lahan di rumah, dan seberapa megahnya rumah, itu tidak. Kalau bahasa saya itu sederhana. Suksesnya orang beriman itu ya jangan dimarahi Tuhan. Rumah Tuhan kita mau ngekos di mana karena kita marah sama Tuhan, ya kita susah nanti. Itu sih pengalaman saya dalam kaitan dengan bacaan Injil. Tapi sekali lagi, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, seperti Yeremia dan pengalaman-pengalaman nabi-nabi yang lain, Abraham, Yohanes, dan lain sebagainya, untuk ikut Tuhan itu tidak mudah. Yeremia sampai meratap-meratap untuk menemukan mutiara berharga itu. Kenapa? Untuk berkorban demi menemukan mutiara itu. Jangan jauh-jauh. Yesus juga untuk menemukan kemuliaan itu harus lewat jalan salib. Lihat masuk gereja, berapa perhentian? 14 perhentian. Waduh, itu sengsara minta ampun. Baru nanti kemudian dia naik ke surga mengalami kemuliaan. Nah, inilah kisah, inilah permenungan, inilah pesan Injil yang singkat sekali ini dari 3 ayat ini tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Dari sini, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita diajak dalam kehidupan iman. Mungkin saat ini Anda lagi merasakan nyaman dalam hidup beriman. Tidak ada gangguan, tidak ada tantangan yang begitu berat dan serius. Syukurilah itu. Tetapi ketika Anda ditantang, Anda mengalami godaan, Anda mengalami sakit penyakit dan penderitaan, kita mohon sama Tuhan kekuatan. Agar kita yang dipilih Tuhan ini, memang Tuhan tidak menjanjikan jalan tol, tetapi jalan salib yang Tuhan siapkan untuk kita. Karena itu, untuk menuju kemuliaan Tuhan, jalan salib itulah yang harus kita lalui. Kalau jalan tol nanti mengantuk, susah, tabrak. Lebih baik kita ikut jalan salib. Biar susah, yang penting sampai pada sebuah kemuliaan Tuhan. Pesan ini menjadi permenungan kita bersama, menjadi refleksi kita bersama, bahwa menjadi pengikut Tuhan, menjadi murid Yesus, dan menjadi orang Katolik, kita harus siap memikul salib Tuhan dimanapun kita berada. Jalan yang tidak mudah, tetapi Tuhan menjanjikan kemuliaan. Seperti Yeremia dan seperti yang empunya ladang dan pedagang yang temukan mutiara. Ada pengorbanan, baru kemudian dapat
kemuliaan. Demikian para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kita berkorban dulu, baru Tuhan siapkan kemuliaan untuk kita. Ya, terima kasih kepada Romo Anton atas inspirasinya yang sungguh luar biasa pada hari ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mohon doa penutup dan berkat dari Romo Anton. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi, mari kita tutup permenungan kita pada hari ini dengan berdoa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, melalui permenungan kami pada hari ini, Engkau telah memberi kami harta paling berharga dalam hidup, yakni Yesus Kristus yang telah menjadikan dirinya santapan rohani bagi kami melalui sabda yang kami renungkan dan kami dengarkan pada hari ini. Mampukanlah kami untuk terus-menerus mencari, untuk mencintai Putramu, karena hanya Dialah satu-satunya yang menjamin keselamatan kami. Jadikanlah kami orang beriman yang siap berkorban, karena kami yakin kemuliaan Engkau siapkan bagi kami semua yang setia dan berkomitmen dalam mengikutimu. Kami serahkan hidup kami serahkan keluarga kami, komunitas kami dimanapun kami berada, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga para sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, orang yang akan kita jumpai dalam kehidupan kita, selalu dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Yohanes Antonius Lelaona SVD dan Margaret Indriana mohon undur diri, dan kabar sukacita yang sudah kita dapatkan hari ini dapat kita bagikan dan wartakan kepada sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Santo Yosef penjaga kita, keluarga Nazaret seisinya, mari memuji Tuhan semesta agar kita hidup bahagia. Salam damai, Tuhan memberkati.